Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu adzim. Nah, kita sudah puasa sebulan penuh di tarbiyah dan tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Mari kita evaluasi hasil puasa kita, ciri takwa. Satu, as-sabir, dalam surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina, meningkatnya kesabaran. Tinggal nih, sabar pada sabar enggak? Bohong ah. Sabar, coba kita Ramadan dilatih sabar untuk tidak menyentuh hal yang haram walaupun halal. Makanan kan halal, tapi Allah diharamkan, tapi kita sabar sampai beduk maghrib kita nunggu, kan dilatih ya, untuk tidak marah-marah, untuk tidak dusta, untuk tidak berbicara yang tidak manfaatnya. Ini kan semua latihan di tarbiyah. Hasilnya harusnya sesudah Ramadan kita sabar. Sabar itu berbagai macam. Sabar dalam ujian, kita pasti diuji. Hasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah mereka mengatakan beriman dan mereka mengira tidak akan diuji? Aku akan uji. Dari ujian itu ada yang benar-benar beriman, ada yang bohong. Orang yang beriman, Nabi sangat membanggakan orang yang beriman ketika diuji. Kenapa? Orang beriman itu ketika dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Nah, jadi kalau nggak sabar nggak iman namanya. Wabasyiris sabirin, orang beriman itu dijanjikan mendapatkan keberkahan. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim warahmah. Maka harus sabar. Jangankan yang berat, yang sholat aja butuh sabar. Nah, coba tadi yang sanggup berjamaah subuh itu sabar. Untuk bangunnya, untuk wudunya, untuk melangkahkan kakinya, untuk ke masjidnya. Terima kasih Bu Haji. Apa itu? Jadi konsentrasi saya terganggu. Ini baik. Hal butuh sabar. Yang gak sabar mah mending tidur. Tapi yang tidur nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan, nggak dapat keberkahan, doanya nggak dikabulkan, dosanya udah pasti. Coba ruginya berapa? Padahal yang ke masjid beruntung, dihitung sholat semalaman gak berhenti. Tuh, walaupun gak tahajud kebagian loh yang jamaah, pahala sholat semalaman. Dihitung langkahnya adalah derajat, ampunan. Sholatnya 27 kali lipat nilai. Kemudian didoakan malaikat, dirahmati Allah, diberkahi hidupnya. Apa kurangnya sholat subuh? Maka hanya orang munafiklah yang malas sholat subuh. Nah, silakan yang munafik istighfar ya. Baik. Nah, kan butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak sanggup bangunnya, nggak sanggup. Apalagi kalau tahajud, wah butuh sabar banget. Untuk lawan ngantuknya, belum lawan setannya, belum lawan nafsunya. Untuk padahal udah dihantar Allah ke kamar mandi aja kita nggak kuat sabar. Kan karena gara-gara mau pipis jam 2 kan udah ke kamar mandi, tinggal wudhu, sholat, apa susah. Tapi tetap aja nggak bersyukur atas bangunnya, nggak bersyukur atas dihantarkan ke kamar mandinya, tetap aja tidur lagi. Itulah yang dikencingi 2 telinginya oleh iblis kata Nabi. Tuh, coba cium ada yang bau. Ya. Baik, nah, insyaallah kita sabar ya. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23-24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu ternyata masuk ke mengunjungi mereka dari pintu-pintu surga. Apa kata malaikat? Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat Anda masuk surga karena kalian sabar. Tuh, masuk surga karena sabar untuk taat.
sabar ya, jangan nggak sabar. Yang sabar itu banyak berkahnya. Yang nggak sabaran 4 lihatnya. Baik, nah dan apa? Bani Ma'ub Badar, inilah tempat kesudahan yang baik. Ayo, tidak akan bisa sabar kalau nggak cita-cita masuk surga. Nggak bakalan. Ya, nggak bakalan sabar untuk bangun malam, nggak bakalan sabar untuk beribadah, nggak bakalan sabar untuk taat kalau nggak cita-cita surga dan tidak takut neraka. Maka cita-citalah untuk masuk surga. Sebab untuk surga harus sabar dalam taat. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir kita. Insyaallah sudah sabar semua. Amin. Kemudian berikutnya adalah jujur, wasodiqina, jujur. Orang jujur itu dihasilkan dari apa? Puasa. Sebab selama puasa kita jujur, nggak mau kita lagi wudu masukin air setetes ke tenggorokan gara-gara nggak kuat banget haus, nggak berani. Atau tinggal 2 menit lagi kita buka, nggak berani walaupun nggak ada orang. Betapa jujurnya kita. Nah, orang jujur itu orang yang ikhlas, orang merasa dilihat oleh Allah. Gak bakalan jujur orang yang takut sama bos, takut sama atasan, takut sama orang tua, takut sama suami takut istri. Gak bakalan jujur. Karena kalau selama yang dilihatnya manusia, kita bisa menghindar, kita bisa pura-pura, kita bisa bohong. Betul? Betul bilang aduh. Apa yang tadi betul? Ayo. Banyak penonton yang ditangkap. Baik. Nah, jadi sabar, syukur, jujur itu butuh. Kan Umar pernah muji seorang gembala yang udah diceritakan 2200 kali. Udah sering banget. Nah, Umar kan dari Madinah mau ke Mekah. Di tengah perjalanan lihat ada gembala. Kata Umar, banyak banget tuh kambingmu, saya beli 1 ya. Apa kata dia? Nggak mau, nggak bisa Tuan. Saya hanya sekedar budak yang diperintahkan menjaga dan mengurusnya. Ini bukan milikku, milik majikanku. Nah kan majikanmu nggak tahu di Madinah. Apa kata? Aina Allah, di mana Allah wahai Tuhan? Tuh, dia seorang gembala yang mungkin nggak sekolah, tapi kalau mental akidahnya hebat, dia merasa dilihat Allah, dia punya mental hebat, jujur. Nah kita jangan sampai kalah sama gembala. Sekolah tinggi-tinggi, amin sudah S3, S4, S5, semua habis tuh S. Tapi nggak jujur, apa nilainya kalau nggak jujur? Tukang bohong, munafik jadinya. Nah, ya, maka kata Nabi, iyyakum wasidqa, baina sidqa yahdi ilal bir, wa inal birra yahdi ilal jannah. Ya. Awas, hati-hati, kalian harus jujur. Sebab jujur itu menghantar pada kebaikan. Kebaikan menghantar kepada surga. Tuh, kalau ingin surga, jujur, nggak boleh bohong. Berteman kalau jujur enak. Berteman kalau nggak jujur, enak. Buru-buru enak. Kita bicara dia pura-pura baik, ternyata di belakang kita nyeritain kita. Nah, itu orang yang nggak jujur. Bekerja sama kalau nggak jujur juga rugi kita, dibohongin mulu. Ya, maka berteman dengan orang jujur itu nikmat, tapi kalau dengan tidak jujur kita dirugikan. Ya, makanya kata Nabi dalam hadis berikutnya, seterusnya, wa iyyakum wal kadzib, bainal kadzib yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilan nar. Janganlah kalian suka bohong. Bohong itu adalah menuju pada keburukan, dan keburukan menuju kepada neraka. Ya, ayo silakan. Ini saya sih melihatnya tukang-tukang jujur semua, ahli surga semua, amin. Yang aminnya kenceng masuk surga. Ya, tukang cukur, tukang cukur, tukang bubur, ya, tukang jujur. Ingat ya, jujur. Tidak akan bisa kita melakukan sholat khusyuk kecuali kita merasa akan kembali kepada Allah. Itu kan mati. Kalau yakin bakal mati pasti serius, tapi kalau nggak ingat mati nggak bakalan serius. Wah, sebab itu keimanannya harus sampai di situ. Takut sakaratul mautnya celaka. Saya kembali lagi, 2 kemungkinan sakaratul maut, selamat atau sengsara.
yang sengsara. Surat Al-Anfal ayat 50. Ingat-ingat terus Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Jikalau kalian bisa melihat malaikat sedang mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang yang kafir itu juga termasuk muslim tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, melarikan ibadah, nggak takut Allah, kafir, nggak percaya kubur, nggak percaya akhirat, sehingga bebas melakukan maksiat. Yadribuna wujuhum, dipukul oleh malaikat mukanya, wa atarhum, dipukul juga belakangnya. Wa dhuqu adzabal harik. Apa kata malaikat? Rasakan siksa neraka yang akan membakarmu. Pilihannya itu. Nah, bagi orang yang takut itu pasti sholatnya khusyuk, serius. Tuh. Tapi bagi yang gak ingat akhirat, bablas. Dia lebih takut dapurnya nggak ngebul, ya kreditannya kebayar, ya bukan di sini, di Singapura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah datang Bu Nini kirimannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Lanjutin. U'iddat lil muttaqin, bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi yang bertakwa saja. Tuh, takwa. Bersegera, jangan ditunda. Takut keburu meninggal, nggak tahu kita umur berapa lagi Bapak, nggak ngerti sisanya. Mungkin 3 hari lagi, mungkin 1 hari lagi. Kalau disia-siakan, habis kita, nggak dapat apa-apa. Hidup ngurusin dunia saja, hancur hidup kita. Ya, nggak ada amal kebaikan. Sebab kalau nggak lillah, cilaka. Harus menuju pada Allah dan bersegera kepada ampunan. Tapi yang hebat, ada kata Nabi, ketika Jibril pertama kali berdoa di bulan di awal Ramadan, apa doanya? Di antaranya, rogiba an mu'addin awda dakhala Ramadan malam yughfarlah. Ada orang yang Ramadan sebulan dia masuk Ramadan, tapi sampai selesai Ramadan nggak dapat ampunan Allah. Cilaka. Nah, maka kata Allah, segeralah kepada ampunan Allah yang hanya diberikan buat siapa? Di antaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak di kala lapang, di kala sempit. Oh. Wa nahabbu minan nas, nomor 1 di ayat itu. Yang takut adalah orang yang senang berbagi, tidak pelit. Ya, senang berbagi. Ya, tolong mental kita senang berbagi. Termasuk berbagi kepintaran dalam bekerja, gitu, berbagi mengajari yang belum bisa, berbagi membimbing, berbagi mengarahkan. Itu juga sama, sedekah. Istighfar aja sedekah. Ya, tasbih adalah sedekah. Dikit lagi. Wal kadhimina ghaidha, dan orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, wah, jangan suka marah-marah, harusnya ramah. Kalau marah, silakan habis. Ya, dengan marah. Ketika ditanya, siapa kata Nabi, laisa syadidi bisur'ati, orang yang hebat itu bukan yang suka bergulat dan jagoan, petinju bukan itu. Tapi alladzi yang tikul nafsu inda ghadab, dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Sebab orang marah susah bergaul, susah silaturahim. Yang suka marah itu orang yang baperan, sedikit-sedikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Gimana bisa berkumpul dengan orang kalau tersinggungan? Dan tidak semua orang sama sifatnya. Ya, makanya Allah sukai wal afina anin nas, para pemaaf. Itu yang Allah suka, memaafkan. Awas jangan sampai tidak memaafkan. Nih, hadis Nabi. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Dibuka pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Ya. Fayughfar likulli 'abdin, diampuni seluruh dosa-dosa hambanya. La yusyriku billahi syai'an, kecuali orang yang musyrik, yang masih mensekutukan Allah, kecuali illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, dan Allah tidak menyukai dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang masih berselisih, nggak saling memaafkan. So, Ramadan kemarin bisa terhalang kalau kita belum saling memaafkan. Bukan pada sesudah Ramadan aja sebetulnya, setiap saat kita harus memaafkan, harus saling memaafkan. Itu apalagi habis Ramadan. Tidak dikhususkan di Ramadan, pokoknya kita harus saling. Kalau tidak, maka amal kita nggak sampai kepada Allah, masih ditolak. Nah, awas, hati-hati.
Jangan sampai egois kita sampai biarin aja amal nggak diterima daripada saya harus memaafkan dia. Nah, begitu kira-kira. Kalau yang kupuh, kekeh, dendaman, emosian, mendingan maafkan. Capek coba sekantor nggak memaafkan, kan capek. Hidup sekantor tapi saling membenci, kan rugi. Apa untungnya? Gak ada saling mendoakan, gak ada saling berjabat tangan, gak ada saling senyum, gak ada saling sapa. Nah, makanya ini kita harus saling memaafkan. Lillahi ta'ala, dengan ikhlas baru amal kita sampai kepada Allah. Jangan juga baru aja lebaran udah bikin ulah. Kata temannya, baru aja lebaran udah ulah lagi loh. Ya iya, ntar buat lebaran nanti katanya, maaf. Dan nggak boleh begitu, segera memaafkan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dipersatukan dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT. Dan saum Ramadan kemarin menghantarkan pada ketakwaan. Takwa yang sudah dihasilkan kita pertahankan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kibatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf dari segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.